يا صديقي دلني لله إني غاية الفردوس والظل الظليل. يا صديقي إننا بالله نحيا، فهو نور وهو زاد والدليل. يا صديقي دلني لله إني غاية الفردوس والظل الظليل. يا صديقي إننا بالله نحيا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani afqahu qauli. Amma ba'du. Bapak dan Ibu, para jemaah pejuang subuh yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya, telah memberikan umur kepada kita sehingga kita bisa bersama-sama hari ini, pagi ini untuk talabul ilmu dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, wabil khusus kepada Bapak dan Ibu yang tergabung dalam majelis ini. Amin, amin, ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan pengikutnya sampai di akhir zaman. Semoga Bapak dan Ibu yang tergabung dalam majelis ini mendapat syafaat di yaumil kiamat nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, perkenankan kami membaca adab aturan dalam mengikuti kajian ini. Mohon dibantu Pak Syahid. Yang pertama adalah hadirkan hati dan pikiran selama kajian agar kita mendapat keberkahan dari kajian ini. Senantiasa berpakaian sopan dan rapi. Bila Bapak dan Ibu merasa mengantuk agar menonton videonya, kami sendiri menyarankan agar videonya di-on-kan supaya mendapat keberkahan dari Ustadz kita, Ustadz Ahmad Susilo. Selama kajian berlangsung, kami akan melakukan mute all pada seluruh peserta agar kajiannya dapat didengarkan dengan baik. Untuk bila ada pertanyaan, maka bisa dilakukan melalui chatting atau nanti akan diberikan kesempatan untuk bertanya langsung pada Ustadz dalam sesi tanya jawab. Baik, Bapak dan Ibu, para jemaah yang dirahmati Allah, pada kajian pada hari ini insya Allah akan disampaikan oleh guru kita, Ustadz Ahmad Susilo, dengan mengambil tema mengenai amal setelah bulan Ramadan. Ustadz Ahmad Susilo kita harapkan dapat menyampaikan tausiahnya selama 60 menit sampai dengan jam 6.30, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab selama 1,5 jam. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah kita, dan untuk meningkat waktu, marilah kita kajian ini kita buka dengan mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kepada guru kita, Ustadz Ahmad Susilo, waktu dan kesempatan kami persilahkan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan pada Pak Redi, selaku pembawa acara. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu, para jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah, wabil khusus jamaah dari Masjid Pondok Indah Pejuang Subuh yang senantiasa semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita telah memasuki tepat tanggal 13 Syawal. Sudah hampir pertengahan bulan Syawal. Tentu tidak ada salahnya kita saling mendoakan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga Allah mengabulkan amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Amin. Salawat Amin. serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Bapak Ibu jemaah sekalian, pada kesempatan ini insya Allah kita akan mengkaji kajian tematik dengan tema menjaga amal pasca Ramadan. Biasanya, kebanyakan umat Islam itu akan rajin ibadah, getol ibadah, semangat ibadah di saat tertentu, di waktu tertentu, dalam keadaan tertentu, kemudian terkadang meninggalkan di saat yang lain. Seperti Ramadan, kita bisa lihat betapa banyak umat Islam berbondong-bondong menuju ke masjid untuk sholat tarawih berjamaah. Saum sepanjang 1 bulan penuh, menjaga dirinya, menjaga lisannya, bahkan zikirnya, doanya, sholat malamnya, dijaga dengan sebaiknya. Ramadan, karena ingin meraih ampunan Allah dan surganya Allah, berjuang sungguh-sungguh di Ramadan. Lalu apakah ibadah itu hanya dilakukan di bulan Ramadan? Dan apa yang terjadi pasca Ramadan? Terkadang ditinggalkannya amal ibadah. Baca Quran ditinggalkannya, sholat malam ditinggalkannya, saum ditinggalkannya. Maka sungguh, yang seperti ini tidaklah benar. Karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita beribadah, berzikir, berdoa, bertasbih, bertahmid, sholat malam dan seterusnya. Itu kita lakukan sepanjang hidup kita sampai kematian menemui kita. Hanya bedanya tentu di bulan Ramadan kuantitasnya, jumlahnya banyak. Di luar Ramadan, kuantitasnya, jumlahnya berkurang. Tapi kualitasnya harus tetap kita jaga. Sepanjang Ramadan, 1 bulan full kita penuh puasa. Di luar Ramadan, jangan puasa 1 bulan penuh. Kuantitasnya jangan 1 bulan, kurangi. Bahkan Rasulullah hanya menuntut untuk kita. Allah melalui Rasulnya mengatakan 3 hari dalam 1 bulan. Di bulan-bulan tertentu Syawal ada 6 hari di bulan Syawal. Yang mau menambahkan Senin Kemisnya silahkan. Nanti di bulan Zulhijjah ada tanggal 1 sampai dengan tanggal 9 Zulhijjah. Karena keutamaan 10 hari awal Zulhijjah. Nanti ada pula di bulan Muharram ada tanggal 9, tanggal 10 Muharram. Tasu'a dan Asyura. Lalu yang lainnya tinggal 3 hari plus Senin Kemis. Silahkan dawamkan. Di bulan Ramadan tarawih 1 bulan penuh berjamaah ba'da Isya. Nggak ada tarawih berjamaah lagi di lain bulan Ramadan. Tapi apakah ketika tidak ada sholat tarawih berjamaah, kemudian tidak ada sholat malam? Tentu saja tidak. Sholat malam kita lakukan. Di bulan Ramadan kita berlomba-lomba untuk menghatamkan Quran. Di luar Ramadan tetap kita baca Quran. Meskipun targetnya tidak sampai kepada hatam, tapi terus dawamkan. Karena itulah yang Allah perintahkan kepada kita. Baik, sebagai mukadimah, mari Bapak Ibu kita buka surat Al-Hijr, surat 15, 2 ayat terakhir. Yakni ayat 98 dan ayat 99. Surat 15, surat Al-Hijr, ayat ke-98 dan 99. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Maka tetaplah kamu bertasbih, puji nama Allah, sucikan nama Allah, bihamdi rabbika, dengan memuji namanya. Wa kum minas sajidin, dan jadilah kamu orang-orang yang senantiasa sujud, yaitu tegakkan salat, ibadah, tunduk kepada Allah, bukan hanya di Ramadan. Dan itulah ibadah, bukan hanya di Ramadan.
Kapan kita beribadah? Di ayat yang ke-99. Wa'bud rabbaka. Dan tetaplah kamu beribadah, menyembah Allah Rabbmu. Hatta ya'tiyakal yakin. Terus menerus kamu lakukan sepanjang hidupmu, sampai datang kepadamu yang kamu yakini, yaitu kematian. Jadi sepanjang kita hidup, Allah perintahkan kita ibadah. Hanya sekali lagi, di bulan Ramadan jumlahnya banyak. Ada taraweh, ada sholat ada saum Ramadan, tadarus Al-Quran, ada zakat fitri, ada infak, ada sedekah, zikir, doa, semuanya ada. Bahkan nanti di bulan Ramadan kemarin itu 10 hari terakhir mencari Lailatul Qadar, beriktikaf, itu hanya ada di Ramadan. Tetapi di luar Ramadan, meskipun tidak ada iktikaf, tetap kita bangun akhir malam untuk sholat malam. Meskipun tidak berjamaah, dan memang tidak ada perintah untuk selalu berjamaah. Meskipun kita tidak saum selama 1 bulan, kita saum 3 hari dalam 1 pekan, dalam 1 bulan. Kita saum Senin Kemis 2 hari dalam 1 pekan. Meskipun kita tidak hatam Quran, kita tetap baca Quran, tadabbur Quran. Karena inilah yang Allah perintahkan. Terus menerus kita jaga amal kita pasca Ramadan. Sepanjang kita hidup, amal itu kita lakukan kekal. Maka siapa seorang hamba yang mampu melakukan amalnya kekal terus menerus sepanjang hidupnya sampai kematian menempuinya, Allah akan berikan pahala yang terbaik yang ada di sisi Allah. Bahkan itu lebih baik dari kekayaan dunia dan seisinya yang dia miliki, anak keturunan yang dia miliki, meskipun dia hebat, dia sukses. Tapi kalau tidak terus ibadah, nggak ada nilainya di hadapan Allah. Ayat berikutnya, surat 18, surat Al-Kahfi. Mari kita buka ayat 46. Surat 18, surat Al-Kahfi, ayat 46. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Al-malu wal banun zinah. Allah katakan zina. Hartamu, yakni harta kekayaan kita yang kita miliki. Wal banun, anak keturunan kita yang pintar, yang keren, yang cerdas, yang sukses, yang hebat. Semuanya itu kata Allah, zinatul hayati dunya. Hanyalah zina, perhiasan, kenikmatan, keindahan hidup di dunia. Wal baqiyatus shalihat. Sedangkan amal soleh yang baqi, yang kamu lakukan terus menerus, kekal dalam hidupmu, berarti terus menerus beramal, terus menerus beribadah. Kalau itu mampu kamu lakukan, bukan hanya di Ramadan, khairun inda rabbik, amal yang kamu terlakukan terus-menerus sepanjang hidupnya, itu lebih baik di sisi Rabbmu. Pahala yang melimpah ruah Allah akan tawarkan. Sawaban wa khairun amala, yakni sebagai pengharapan yang lebih baik akibatnya nanti di yaumil akhir. Dari ayat ini yang saya jadikan mukadimah, saudaraku sekalian, jelaslah bahwasanya ibadah bukan hanya di bulan Ramadan. Betul, saum selama 1 bulan ada di Ramadan, tapi di luar Ramadan tetap ada saum sunnah, nggak 30 jumlahnya. Betul, di bulan Ramadan taraweh selama 1 bulan. Di luar Ramadan nggak ada taraweh, tapi tetap ada sholat malam, ada sholat tahajud. Di bulan Ramadan, kita baca Quran, hatam Quran, bagus. Tapi di luar Ramadan, meskipun tidak hatam, terus kita baca Quran. Baca Quran terus kita teruskan, sholatnya kita teruskan. Bahkan di bulan Ramadan, kita zakat, karena jatuh tempo haulnya tiap Ramadan. Keluarkan zakat mal kita. Ditambah kita infak, kita sedekah, kita memberi makan orang berbuka, kita memberi makan orang bersahur, kita banyak amal soleh di sana dengan sedekah kita, infak kita. Bukan berarti di Ramadan sudah, lalu setelah Ramadan berhenti. Tidak, terus kita lakukan. Anfit, infak, sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Kalau itu kita dawamkan, maka sesungguhnya itulah orang yang mengharapkan perdagangan dengan Allah yang tidak akan rugi. Kita buka kembali surat 35, surat Fatir, ayat 29 dan ayat 30. Surat Fatir, surat 35, ayat 29 dan ayat 30. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innalladzina yatluna kitaballah.
Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitabullah. Artinya, saudaraku sekalian, kita baca kitabullah bukan hanya di bulan Ramadan. Selalu, berarti setiap hari kita baca. Wa aqamus shalah, selalu mendirikan salat. Bukan hanya di Ramadan salat. Naudzubillah, banyak umat Islam yang salatnya hanya di Ramadan. Rajin salat di Ramadan. Tapi setelah Ramadan, kadang-kadang jangankan yang sholat sunnah, sholat malam, sholat wajib saja kadang ditinggalkan. Ada pula umat Islam laki-laki yang hanya rajin ke masjid ketika Ramadan. Pasca Ramadan nggak mau lagi melangkah ke masjid. Aqamus shalah, tegakkan sholat, dirikan sholat, terus menerus. Wa anfaqu, dan orang-orang yang senantiasa anfaqu, menginfakkan. Mimma razaqnahum, sebagian dari rizki yang telah Allah berikan kepada mereka. Sirra wa alaniyah, sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Kalau dia mampu melakukannya di sepanjang 11 bulan berikutnya setelah Ramadan, maka kalau itu sungguh-sungguh terus dijaga, Allah mengatakan, yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka adalah orang-orang yang mengharapkan perdagangan, perniagaan yang tidak pernah akan rugi. Saudaraku sekalian, berniaga yang tidak pernah rugi adalah berniaga dengan Allah. Perdagangan yang tidak pernah akan rugi adalah perdagangan dengan Allah. Baca Quran, kita sedang berdagang dengan Allah. Meluangkan waktu kita, lisan kita, mata kita, pikiran kita, hati kita, tadabbur Al-Quran. Kita sedang berdagang dengan Allah. Allah yang akan memberikan balasan berlipat ganda. Dan ada di sisi Allah, meskipun kita tidak lihat mana pahalanya, tapi Allah janjikan, yakin ada. Sebagaimana tadi yang telah disebutkan di surat 18, surat Al-Kahfi ayat 46. Wal baqiyatus shalihat khairun 'inda rabbik. Amal soleh yang kamu lakukan terus-menerus sepanjang hidup lebih baik dan pahalanya ada pada sisi Allah Rabbmu. Yang kita nggak tahu berapa. Tapi dijanjikan Allah ada. Yarjuna tijaratan lan tabur, mengharapkan perdagangan yang tidak rugi. Hanya perdagangan dengan Allah yang tidak pernah rugi. Artinya apa? Setiap seorang hamba beramal ibadah dengan ikhlas, dia sedang memberikan pinjaman kepada Allah. Yang nanti Allah akan balas dengan balasan berlipat ganda. Sampai nanti Allah berikan di akhirat nanti surganya. Yarjuna tijaratan lan tabur. Apa sih yang Allah akan berikan itu? Di ayat ke-30-nya. Liwafiyahum ujurahum. Mereka lakukan itu semata-mata ikhlas karena Allah. Dan terus menerus dilakukan agar Allah memberikan pahala yang terbaik untuk mereka. Wa yazidahum min fadlih, dan Allah memberikan tambahan dengan karunia-Nya. Innahu ghafurun syakur. Sungguh dialah Allah Ghafur yang maha pengampun, syakur maha mensyukuri perbuatan hamba. Maka seorang hamba yang betul-betul mau menjalankan ibadah pasca Ramadan, terus dawam meskipun sedikit, dia sedang berniaga dengan Allah, berbisnis dengan Allah, memberikan pinjaman kepada Allah, yang nanti dibalas oleh Allah dengan berlipat ganda. Tergantung kita, mau atau tidak. Jika mau, bismillah. Kalau tidak mau, nggak ada masalah. Manusia yang rugi, Allah tidak pernah akan rugi. Saya tunjukkan kembali satu ayat. Surat Al-Baqarah 245. Al-Baqarah 245. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Madzalladzi yuqridullaha qarban hasana." Barang siapa yang mau meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Bapak Ibu jamaah sekalian, ketika kita ibadah, apapun bentuk ibadahnya, jika kita lakukan itu secara ikhlas, itu diibaratkan oleh Allah, kita sedang memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik.
Allahu Akbar. Ngasih pinjam kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Artinya apa? Dilakukan dengan syariat yang benar, mengikuti aturan yang benar, dan dilakukan ikhlas hanya mengharapkan karunia Allah. Pahala dari Allah, ampunan dari Allah. Maka orang itu sedang memberikan pinjaman, qardon hasanah, pinjaman yang terbaik. Maka kalau orang itu memberikan pinjaman yang terbaik, apa jaminan dari Allah di situ? Allahu Akbar. Fayudha'ifahu lahu ab'afan katsira. Maka Allah akan memberikan balasan kepadanya dengan pinjaman itu, balasan pahala dengan lipat ganda yang banyak. Lipat ganda banyak. Banyak saja sudah banyak. Ini lipat ganda banyak. Double di situ Allah tawarkan. Adha'afan dengan lipat ganda katsira yang sangat banyak. Wallahu yudha'ifu wallahu yaqbidu wa yabsut. Allah yang melapangkan, Allah pula yang menyempitkan. Wa ilaihi turja'un. Kepada Allah kita semua nanti akan dikembalikan. Dari ayat ini dan ayat-ayat mukadimah yang saya sampaikan tadi, saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kita amal ibadah itu terus-menerus. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saddidu wa qaribu wa abshiru. Perbaikilah amalmu, lakukan amalmu dengan sebaik-baiknya. Wa qaribu, dan mendekatkanlah dirimu dengan kebaikan-kebaikan. Wa abshiru, dan bergembiralah dengan amal ibadahmu. Kemudian Rasulullah SAW setelah itu kemudian mengatakan, apa kata Rasulullah? Fa innahu la yudkhilal jannata ahadan amaluhu. Karena sesungguhnya amalmu itu tidak bisa menyebabkan kamu masuk surga. Bukan amalmu yang menyebabkan kamu masuk surga. Tetapi teruslah kamu tingkatkan amalmu, perbaiki amalmu, dan makin dekat dengan kebaikan-kebaikan. Bergembiralah dengan amalmu. Tapi Rasul katakan, bukan amalmu yang masuk surga. Faqal. Kemudian para sahabat kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW. Qalu, wa ma anta ya Rasulullah? Bagaimana dengan Anda, wahai Rasulullah? Apakah bukan amal Anda yang menyebabkan Anda masuk surga, ya Rasulullah? Qala, wala ana. Maka Rasulullah kemudian menjawab, ya, bukan karena amalku yang menyebabkan aku masuk surga. Illa ayyataghammadani Allahu minhu birahmatihi. Akan tetapi Allah telah melimpahkan rahmatnya itu kepada aku. Jadi, seseorang masuk surga bukan semata-mata amalnya. Ada orang amalnya getol di Ramadan. Di luar Ramadan ditinggalkan. Berarti amal Ramadan itu belum tentu bisa menyebabkan masuk surga. Lalu bagaimana yang bisa menyebabkan masuk surga? Rahmat Allah. Kalau begitu bagaimana? Lakukan yang kita lakukan dalam ibadah dan ketaatan. Baik itu kita saum, kita sholat, kita baca Quran, kita sedekah, kita zikir, kita doa, dan seluruh rangkaian amal ibadah kita. Lakukan dawam terus-menerus. Yang kita lakukan itu tujuannya mengharapkan rahmat Allah. Sebab tidaklah seorang masuk surga kecuali karena rahmat Allah. Maka kemudian di ujung hadisnya Rasulullah SAW bersabda, wa'lamu, dan ketahuilah, anna ahabbal amali ilallah, sesungguhnya amal yang paling dicintai oleh Allah adalah adwamuhu wa in qalla, amal yang dilakukan oleh pelakunya dengan dawam, dijaga terus-menerus meskipun sedikit. Jadi amal yang bisa menyebabkan kita mendapat rahmat Allah bukan amal yang suatu ketika dikerjakan menggebu-gebu, di waktu lain ditinggalkan. Tapi dawam, dikerjakan terus-menerus. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayyul amali ahabbu ilallah?" Wahai Rasulullah, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, "Adwamuhu wa in qalla." Amal yang sangat dicintai Allah adalah amal yang dilakukan terus-menerus, continue, dawam, meskipun jumlahnya sedikit. Di Ramadan kita puasa 1 bulan penuh, 30 hari. Di luar Ramadan cukup 3 hari, sedikit 3 hari. 10%-nya dari 30, tapi dawam tiap bulan. Di bulan Ramadan kita tarawih berjamaah, kita bangun sholat tahajud. Bahkan 11 rakaat, 23 rakaat, tambahkan lagi. Di luar Ramadan, dawam meskipun sedikit, witir. Minimal sholat witir. Berapa? Bisa 5, bisa 3, bisa 1. Witir itu hak kalau ala kulli muslim. Hak atas setiap muslim. Man ahabba ayyutira bi khamsin falyaf'al. Yang mau melakukan witir 5 rakaat silakan. Wa man ahabba ayyutira bi thalathin falyaf'al. Siapa yang melakukannya dengan 3 rakaat lakukan. Wa man ahabba bi wahidatin falyaf'al. Yang mampu melakukannya hanya dengan 1 rakaat lakukan. Tapi dawam. Kalau nggak mampu akhir malam, sebelum tidur, silakan sholat witir. Tahajud 2 rakaat, witir 1 rakaat, jadi 3 rakaat. Atau hanya witir 3 rakaat, silakan. Tapi dawam. Jangan asal kemudian semangat di suatu waktu, berhenti di waktu yang lain. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As. Abdullah bin Amr bin Al-As adalah seorang sahabat yang luar biasa amalnya. Dijaga baik-baik, istiqamah dalam amal ibadah. Suatu ketika pernah disindir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Ya Abdullah, la takum mithla fulan. Kana taqumu minal lail, fataraka qiyamal lail." Wahai Abdullah, kamu jangan seperti si fulan. Si fulan itu suatu ketika sholat malam. Di waktu yang lain dia tinggalkan sholat malam. Betapa banyak umat Islam sholat malam hanya di Ramadan. Setelah Ramadan ditinggal sholat malam. Seperti si fulan yang Rasul katakan. Jangan kayak fulan. Nabi Muhammad SAW, beliau adalah orang yang apabila beramal, amalnya sangat baik. Dan Rasulullah SAW adalah orang yang selalu menjaga amalnya, tidak berlebihan, tetapi terus dijaga. Meskipun kalau ditanya tentang kuantitas dan kualitas, gak ada yang bisa mengalahkan Rasul. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, pada suatu ketika Rasulullah masuk ke rumahnya Aisyah. Didapatinya ada seorang wanita. Lalu Rasulullah bertanya kepada Aisyah, "Ya Aisyah, siapa fulan? Siapa dia?" Maka Aisyah mengatakan, si fulan adalah seorang wanita yang ibadahnya subhanallah luar biasa. Man hadhihi? Siapa wanita ini? Kata Rasulullah. Aisyah menjawab, "Faqultu imra'atun la tanam tusalli." Seorang wanita yang di malam hari nggak pernah tidur, sholat terus. Sholat sepanjang malam. Menurut Aisyah, ini wanita yang terbaik ini. Sholat malam terus tiap malam. Dihabiskan waktunya untuk sholat. Kapan istirahat? Kapan tidur? Sedangkan dia besok harus berjuang. Mengurus anak, rumah tangga, mengurus suami, dan seterusnya. Dan ibadah bukan hanya sholat malam. Seakan-akan karena sholat malam sepanjang malam menjadi baik. Maka Rasulullah SAW bersabda, Qala, beliau bersabda, "Alaikum minal amali ma tatiqun." Hendaklah kalian beramal sesuai dengan kesanggupan kamu. Jangan berlebihan. Karena kalau sholat malam sepanjang malam, mungkin 1 malam, 2 malam kuat. Besoknya enggak. Alhamdulillah kemarin di Ramadan, di 10 malam yang akhir, Rasul perintahkan sungguh-sungguh, hanya 10 malam akhir. Itu pun lebih giat di malam ganjil di bulan Ramadan di 10 yang akhir. Coba bayangkan kalau setiap malam harus seperti 10 malam akhir Ramadan. Gak ada yang mampu. Maka kita giat menjelang 10 malam akhir di Ramadan, itu hanya di Ramadan, mencari Lailatul Qadar.
di 10 malam akhir, di malam-malam ganjil. Malam berikutnya, nggak usah Anda dari jam 1. Cukup bangun jam 3, setengah 4, jam 4 bangun masih bisa. Subuh sekarang jam berapa? 4:35. Jam 4 bangun, siap-siap 5 menit, Anda masih bisa dapat sholat 2 rakaat tahajud, 3 rakaat witir. Lakukan dengan tartil. Maka beribadahlah sesuai dengan kemampuan kamu. Fawallah. Maka demi Allah, la yatamallullahu hatta tamallu. Allah tidak pernah akan bosan memberikan pahala sampai orang itu bosan sendiri dapat pahala dari Allah. Seakan-akan orang yang suatu ketika rajin ibadah, lalu di ketika lain meninggalkan ibadah, orang itu bosan dapat pahala. Sementara Allah tidak pernah bosan memberikan pahala. Maka di ujung hadisnya Rasulullah bersabda, wa kana ahabbuddin ilaihi ma dawam alaihi sahibahu. Sesungguhnya amal yang paling baik yang sangat dicintai Allah adalah yang dilakukan oleh pelakunya rutin terus-menerus meskipun sedikit. Berarti Bapak Ibu jemaah sekalian, pertahankan amal ibadah kita di bulan Ramadan, pasca Ramadan, terus kita beramal semampu kita. Jumlahnya tidak banyak, tapi sedikit, hanya kualitasnya kita pertahankan. Jika kita mampu menjalankan itu, itulah yang disebut istiqomah. Istiqomah. Maka orang-orang yang istiqomah di dalam beramal, di Ramadan beramal, pasca Ramadan beramal, Allah berikan jaminan. Apa jaminan mereka? Luar biasa. Pertama, Allah berfirman di surat 46, surat Al-Ahqaf ayat 13 dan ayat 14. Innalladzina qalu rabbunallahu thummastaqamu fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rob kami adalah Allah, kemudian tetap istiqamah, meneguhkan pendirian untuk terus menjaga amal ibadahnya, sesuai dengan kemampuan ketaatannya. Meskipun sedikit, tapi dipelihara, dijaga, itulah istiqamah. Tetap teguh pendirian, tetap tegak di atas kebenaran. Fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Maka orang-orang yang istiqamah, Allah katakan, maka kamu tidak akan ada rasa takut dan tidak akan ada sedih dan duka cita. Orang istiqomah dijamin Allah, nggak ada rasa takut, nggak ada rasa sedih, nggak ada duka cita. Lalu siapakah mereka itu? Orang yang di dunianya istiqomah, yang dijamin oleh Allah nanti nggak ada rasa takut, nggak ada rasa sedih, yakni di yaumil akhir. Allah katakan, ulaika ashabul jannati khalidina fiha. Mereka adalah penghuni-penghuni surga yang Allah tawarkan kepada mereka, kekal di dalamnya selama-lamanya. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang dia amalkan di dunia. Dia beramal di dunia dengan istiqamah, dijaga terus-menerus, maka Allah akan balas dengan jannah. Maka kalau sudah di surga, la khaufun alaihim, nggak ada rasa takut atas mereka. Walahum yahzanun, di dunia pun tidak akan ada rasa sedih, karena Allah akan menjaga orang itu. Allah turunkan para malaikat menjaganya. Dan ini janji Allah, saudaraku sekalian. Sepanjang betul-betul kita istiqamah di atas jalan yang hak, Allah berikan penjagaan, Allah turunkan para malaikat. Malaikat menjaga sambil mengucapkan, tidak perlu rasa takut, tidak perlu sedih. Allah akan selalu menjaga orang yang istiqamah, baik di dalam kehidupan dunia sampai nanti di yaumil akhir. Lihat surat yang lain, surat Fussilat, surat 41, atau surat Hamim As-Sajdah, ayat 30 sampai dengan ayat 32. Surat 41, surat Fussilat atau Hamim As-Sajdah ayat 30 sampai ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innalladzina qalu rabbunallahu thummastaqamu
Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabb kami adalah Allah. Kemudian dia tetap istiqamah, teguh pendirian. Yakni amal ibadahnya dijaga. Bukan hanya di satu waktu. Tapi terus teguh pendirian dalam menjalankan perintah Allah. Meninggalkan larangan Allah. Mengikuti syariat Allah. Maka tatanazzalu alaihimul malaika. Allah akan turunkan kepada mereka para malaikat. Allah takhafu, sambil malaikat mengatakan janganlah kalian ada rasa takut, enggak perlu khawatir. Wala tahzanu, jangan kalian sedih, jangan kalian duka cita. Subhanallah. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah kalian semua akan mendapatkan surga-surga yang Allah telah janjikan kepadamu. Allah janjikan kepada orang yang istiqomah. Mereka akan mendapatkan surga. Maka mereka mendapatkan kabar gembira di mana Allah telah menjanjikan surga. Lalu siapa yang akan melindunginya? Di ayat 31 dikatakan, Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami yang akan senantiasa menjadi pelindung-pelindungmu, wahai hamba yang istiqomah. Jangan khawatir, Allah akan selalu melindungi kita. Fil hayati dunya, di dalam kehidupan dunia, wa fil akhirah, sampai nanti di dalam kehidupan akhirat, Allah pelindungnya. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, walakum fiha ma tad'un. Dan bagi kamu, wahai orang-orang yang istiqomah, nanti di surga mendapatkan apapun yang kamu inginkan. Dan di dalam surga kamu memperoleh apapun yang kamu minta. Saya yakin, Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah. Jamaah pejuang subuh Masjid Pondok Indah yang semoga dirahmati Allah. Bukankah tidak setiap permintaan kita dikabulkan oleh Allah di dunia? Bukankah tidak setiap keinginan yang kita inginkan Allah berikan di dunia? Bahkan boleh jadi masih banyak yang belum diberikan, meskipun betapa banyak pula yang sudah diberikan. Tapi di saat-saat tertentu, Allah nggak memberikan kepada kita. Apa artinya? Bukan Allah tidak memberikan selama-lamanya. Allah tunda pemberian Allah. Allah sengaja berikan kamu kebaikan-kebaikan melalui amal ibadahmu, bukan melalui harta kekayaanmu. Karena boleh jadi saat diberikan harta kekayaan, kamu lari dari Allah. Maka Allah menginginkan kita lebih dekat dengan Allah. Kalau kita tetap istiqamah dalam keadaan apapun, Allah akan berikan nanti di surga. Apa yang mereka inginkan, apa yang mereka minta, apa yang Anda inginkan, apa yang Anda minta, Allah berikan. Nuzulam min ghafurir rahim. Sebagai nuzul, yakni sebagai penghormatan. Pemberian yang pasti Allah berikan. Min ghafurir rahim. Dari Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Betapa Allah memberikan janji kepada orang yang menjaga amalnya. Istiqamah sepanjang pasca Ramadan sampai bulan-bulan berikutnya. Sampai berjumpa lagi dengan Ramadan. Maka kita terus-menerus menjaga amal kita. Insya Allah, jika itu kita lakukan, kita mampu istiqamah, Allah berikan surga. Oleh karena itu, pernah seorang sahabat namanya As-Sufyan bin Abdullah As-Saqafi datang menemui Rasulullah SAW. Diriwayatkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Sufyan bin Abdullah As-Saqafi bertanya kepada Rasulullah SAW, Qul, ya Rasulullah, quli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadim ba'dak. Wahai Rasulullah, tolong ajarkan kepadaku satu kalimat dalam Islam. Ajarkan kepadaku satu kalimat dalam Islam. Yang apabila engkau telah ajarkan kalimat itu kepadaku, la as'alu ahadim ba'dak. Aku tidak pernah akan bertanya lagi kepada siapapun setelah ini. Aku hanya akan mendengar perkataan Anda ya Rasulullah, aku akan amalkan. Qala, Rasulullah menjawab, Qul, ucapkanlah. Amantu billahi fastaqim. Aku beriman kepada Allah dan aku tetap istiqamah. Aku tetap menjaga amal ibadahku. Istiqamah. Dan yang lebih berat, saudaraku sekalian, istiqamah mempertahankan ibadah sunnah. Sebab betapa banyak umat Islam menyepelekan yang sunnah.
Saya yakin orang Islam yang taat, insya Allah, sholat wajib gak bakal ditinggalkan. Puasa wajib gak ditinggalkan. Sedekah wajib, yaitu zakat, gak ditinggalkan. Tapi sering umat Islam berani meninggalkan ibadah-ibadah yang sunnah. Maka orang yang berani mengabaikan ibadah sunnah, orang itu tidak termasuk yang istiqamah. Karena memang yang paling berat itu justru menjaga yang sunnah. Yang wajib seorang sudah berani bahkan mengatakan, kalau ditinggalkan dapat dosa, nggak berani meninggalkan. Tapi kenapa yang sunnah berani meninggalkan? Karena banyak seorang muslim yang memahami kekeliruan dalam memahami sunnah. Rata-rata umat Islam, kalau dikatakan tentang sunnah, apa jawabannya? Hukum sunnah. Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak mengapa. Seakan-akan nggak apa-apa ditinggalkan. Coba kita lihat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, teladan kita, uswatun hasanah, orang terbaik di muka bumi, penghulunya para nabi, orang yang pertama kali akan dimasukkan ke dalam surganya Allah, yang diberikan oleh Allah, memberikan syafaat, yang sudah dapat jaminan ampunan dan surga. Pernahkah Rasul berani meninggalkan ibadah yang sunnah? Pernahkah Rasul berani meninggalkan saum-saum sunnah? Ayamul bait nggak pernah ditinggalkan. Senin, Kemis nggak pernah ditinggalkan. Bahkan kadang-kadang lapar, mau makan nggak ada lauk, nggak ada makanan. Rasul katakan, sesungguhnya aku tidak puasa tadi, tapi karena nggak makanan, saya puasa sekarang. Siapa orang yang paling banyak ibadah saum? Rasul. Bagaimana sholat malam beliau? Adakah yang mampu mengalahkan sholat malamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak ada. Beliau ketika sholat malam luar biasa. Diceritakan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim, dari Mughirah bin Syu'bah. Pada suatu ketika Mughirah bin Syu'bah bermalam bersama Rasulullah di rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terjadi? Setelah tengah malam, Rasulullah bangun. Di sepertiga malam akhir, beliau sholat panjang. Maka Mughirah bin Syu'bah mengatakan, Anna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam shalla hatta intafakhat faqadamahu faqilala. Rasulullah sungguh sholat sepanjang malam. Saking panjangnya, sampai aku lihat tumit beliau bengkak-bengkak. Lalu aku bertanya kepada Rasulullah. Aku tanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, atakallafa hada faqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar. Wahai Rasulullah, kenapa Anda sholat malam betapa memaksakan diri? Sepanjang sepertiga malam akhir sholat. Sampai tumit Anda bengkak-bengkak ya Rasulullah. Kenapa memaksakan diri dalam ibadah? Bukankah Allah telah melimpahkan rahmat untuk Anda? Bukankah Allah telah menjamin ampunan dan dosa Anda yang lalu dan yang akan datang? Kenapa memaksakan diri seperti ini? Saudaraku seiman, jamaah pejuang subuh yang semoga dirahmati Allah. Mari kita simak apa jawaban Rasul ketika ditanya seperti itu. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjawab, Wama afala akunu abdan syakura. Ayah bunayya, wahai anakku. Rasulullah memanggil kepada Mughirah bin Syu'bah anakku, karena Mughirah bin Syu'bah adalah anak angkat Rasulullah SAW, maulanya Rasulullah. Tidakkah boleh aku menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur? Jawaban Rasul hanya itu. Orang yang sudah dijamin masuk surga, Pak. Dijamin ampunan dosa-dosa yang lalu yang akan datang. Allah sendiri yang menjamin di dalam surat Al-Fath, surat 48, ayat kedua. Di ayat 1 Allah katakan, Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu ya Muhammad kemenangan yang nyata, di mana ditaklukkannya kota Mekah. Sejak ditaklukkannya kota Mekah melalui tangan Rasulullah dan para sahabat tanpa pertempuran, Allah janji di ayat keduanya, liyaghfira lakallah ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Dengan kemenangan ini agar Allah memberikan ampunan kepadamu ya Muhammad atas seluruh dosa-dosamu yang telah lalu dan dosa-dosamu yang akan datang.
Lihat ini Rasulullah, orang yang sudah dapat jaminan surga, diampuni dosa yang lalu yang akan datang, gak pernah berani meninggalkan yang sunnah. Lalu bagaimana umatnya zaman sekarang? Dengan enteng mengatakan, kan cuman sunnah, dikerjakan dapat pahala, gak dikerjakan gak apa-apa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga kita bukan termasuk hamba-hamba yang seperti itu. Karena orang-orang yang mengentengkan sunnah Rasul, berarti orang itu sesungguhnya belum tentu bisa mendapatkan syafaat Rasul. Belum tentu bisa mendapatkan syafaat Rasul. Belum tentu bisa memasuki surga bersama Rasul. Karena dia tidak mentaati Rasul. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu ummati dakhalal jannah illa man aba." Seluruh umatku, setiap umatku pasti masuk surga, kecuali yang enggan. Para sahabat heran mendengar jawaban Rasul. Ada umat Islam enggan masuk surga. Maka para sahabat bertanya, "Qultu ya Rasulullah, wa may ya'ba?" Wahai Rasulullah, siapakah orang yang enggan masuk surga? Kata Rasul, semua umatku masuk surga, kecuali yang enggan. Adakah umat Islam enggan masuk surga? Jawaban Rasul sangat diplomatis, saudaraku sekalian. Qala, Rasulullah menjawab, kullu ummati man atani dakhalal jannah. Setiap umatku yang mentaati perintahku, maka akan masuk surga. Wa man asani faqad aba. Tapi umatku yang tidak mentaati perintahku, sesungguhnya dia itu enggan masuk surga. Jadi salah satu penghalang masuk surga, tidak mengerjakan perintah Rasul. Jangan anggap remeh sunnah. Karena perintah Rasul sesungguhnya perintah Allah. Mentaati Rasul berarti mentaati Allah. An-Nisa surat 4 ayat 80. Allah sebutkan di dalam ayat tersebut. Mayyuti'ir Rasul faqad ata'allah. Siapa yang mentaati Rasul, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Siapa mentaati Rasul, dia telah mentaati Allah. Wa man tawalla, tetapi barang siapa yang berpaling, dia tidak lagi mentaati Rasul, fama arsalnaka alaihim hafidha. Wahai Muhammad, hambamu umatmu, hambaku yang berpaling darimu, tidak mau mentaati kamu. Aku utus kamu kepada mereka bukan untuk menjadi penjaga. Engkau diperintahkan menyampaikan. Sudah kamu perintahkan, hambamu, umatmu tidak mengerjakan, bukan tanggung jawabmu. Saudaraku seiman, jangan anggap remeh. Mari dawamkan amal ibadah kita. Istiqomah sepanjang kita hidup. Karena Allah perintahkan demikian. Mari kita buka surat Hud, surat 11, ayat 112. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastaqim kama umirta." Maka tetaplah kamu istiqomah. Tetaplah di jalan yang benar, tetaplah dalam ketaatan. Kama umirta, sebagaimana telah diperintahkan kepada kamu. Memang ayat-ayat ini kata-kata fastaqim kama umirta, tetaplah kamu istiqomah sebagaimana diperintahkan kepada kamu. Ayat ini awalnya kepada Nabi Muhammad. Tapi Rasulullah SAW telah menjalankan semua dengan baik. Beliau sudah wafat sekarang. Jika kita membaca ayat ini, kaknya jangan Rasulullah. Jangan kamu baca Muhammad lagi, SAW. Tapi diri kita. Fastaqim kama umirta. Maka tetaplah kamu istiqomah sebagaimana yang telah diperintah kepadamu. Munya siapa? Kita yang lagi baca. Bukan lagi untuk Nabi Muhammad. Jadi dalam kurung terjemahan Muhammad menandakan awal ayat ini memang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad. Disuruh istiqomah. Rasul sudah membuktikan. Sekarang kita baca ayat ini. Kita yang disuruh istiqomah. Terus kita jaga amal kita. Kita buktikan. Agar kita bisa tetap istiqomah, cari kawan-kawan yang istiqomah. Wa man taba ma'aka. Cari orang yang telah bertobat, yang terus bersama kamu. Cari teman istiqomah. Anda istiqomah, teman Anda nggak istiqomah, bisa jadi ke bawah. Wala tatghaw, jangan melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir. Karena sesungguhnya dia Allah Maha mengetahui apa yang kalian perbuat.
Ibu, Bapak, jamaah sekalian, pejuang subuh yang semoga dirahmati Allah. Sungguh, istiqomah, berat. Tapi siapa yang mampu menjalankannya, bismillah, Allah akan berikan yang terbaik. Yang penting kita semampu kita. Dalam hal apa kita istiqomah? Yang sunnah-sunnah kita jaga. Kalau yang wajib sudah pasti harus kita pertahankan. Yang sunnah-sunnah, sholat qobliyah, ba'diyah, jangan pernah Anda tinggalkan. Yang mustahab boleh Anda tinggalkan. Yang muakkad 10 nggak boleh ditinggalkan. Rasul berpesan seperti itu. 2 sebelum subuh, 2 sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. Ini dawamkan, jaga baik-baik. Adapun yang lainnya dijaga boleh, enggak apa-apa, karena mustahab. Tapi yang muakkad jaga. Witir jangan tinggalkan. Puasa 3 hari dalam 1 bulan, jangan tinggalkan. Senin Kamis, nggak apa-apa Anda tinggalkan. Tapi dalam 1 bulan, 3 hari, kadang-kadang Ayyamul Bid berat Ustadz. Yang penting Anda bisa 3 hari dalam 1 bulan. Yang terbaik adalah Ayyamul Bid. Kenapa? Ini sebuah wasiat, saudaraku sekalian. Sholat duha 2 rakaat, jangan tinggalkan. Memang betul Rasulullah tidak mendawamkan duha, tapi perintah wasiat kepada sahabat. Ada sahabat yang namanya Abu Hurairah. Bahkan Abu Hurairah mengatakan begini, Ausini habibi, Ausini khalili, telah berwasiat kepadaku kekasihku, telah berwasiat kepadaku sahabatku. Juga ini dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dalam lafaz Imam Bukhari, ada sahabat yang diberi nasihat khusus oleh Rasul, namanya Abi Darda. Abi Darda mengatakan, Ausini habibi, kekasihku tercinta telah mewasiatkan kepadaku. Di mana setelah dinyatakan, maka dikatakan, lan ada'ahunna ma'ishtu. Sejak aku mendapat wasiat itu, aku tidak pernah meninggalkannya. Aku lakukan semampu aku. Bahkan Abu Hurairah mengatakan, semuanya itu, la adu'una hatta amut. Aku tidak pernah tinggalkan sampai aku mati. Apa yang diperintahkan oleh Rasul kepada para sahabat itu? Pertama, Saumu salasati ayyam min kulli syahr. Puasa 3 hari setiap bulan. Ayyamul Bait. Cukup 3 hari. Adapun Syawal ada 6 hari, tambahkan. Bismillah. Ada Senin Kamis, tambahkan. Tapi 3 hari ini wasiat. Salatul duha. Salat duha. Berapa rakaat minimal? Rakaat ini, 2 rakaat. Kemudian, wa bi allalil anam qabla witr. Jangan Anda tidur sebelum witir. Artinya apa? Kalau Anda takut tidak mampu bangun di akhir malam, witir sebelum tidur. Tapi Jabir bin Abdullah bertanya, ya Rasulullah, terkadang aku sholat witir sebelum tidur. Apakah itu baik? Baik. Barang siapa yang takut tidak mampu bangun di akhir malam, sholatlah witir di awal malam. Tapi siapa yang tumi'a, yang betul-betul dia merasa yakin mampu bangun di akhir malam, sholatlah witir di akhir malam. Karena sholat milim itu akhir malam itu, karena masyhuda, disaksikan, fahuwa afdal, dan itu lebih utama. Dawam. Jangan tinggalkan. Apa keutamanya? Orang yang mendawamkan amal meskipun sedikit. Subhanallah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dari Abu Musa al-Ash'ari, Rasulullah SAW bersabda, Idza maribal abdu aw safara. Apabila ada seorang hamba yang dawam biasa menjalankan ibadah-ibadah sunnah, suatu ketika sakit atau dalam safar sehingga tidak menjalankan, biasa tahajud ketika safar nggak tahajud, biasa saum ketika Senin tengah bulan, Senin Kamis dan saum sunnah, ketika safar nggak saum sunnah, ketika sakit nggak saum sunnah, biasa sholat ketika sholat nggak saum, ketika sakit nggak sholat, ketika safar sholat, maksudnya sholat sunnah. Maka apabila seorang hamba sudah terbiasa menjalankan yang sunnah, suatu ketika sakit atau dalam safar, maka kutibalahu mithlu ma kana ya'mal sahihan muqiman. Tetap tercatat di sisi Allah meskipun dia tidak menjalankan amal ibadahnya itu karena sakit atau karena safar, meskipun tidak menjalankan tetap mendapatkan pahala seperti menjalankan ibadah itu di saat dia sehat, di saat dia mukim.
Inilah keutamaan orang yang menjaga amalnya pasca Ramadan. Sepanjang 1 bulan, mulai Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rabiul Safar, Rabiul Awal, terus sampai Syaban kita pertahankan. Kemarin Ramadan kita sabiqu, berlomba-lomba. Sepanjang Ramadan. Nanti setelah Ramadan, perlombaan Ramadan sudah habis. Kita tetap sari'u, terus bersegera. Berlomba bersama orang yang berada bersama kita. Bersegera untuk meraih kebaikan. Jika itu mampu kita lakukan, insya Allah, kita akan tercatat sebagai wali-wali Allah. Saya tutup dengan sebuah hadis. Hadis sahih, riwayat Imam Bukhari, dari sahabat Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah Ta'ala qala. Allah Ta'ala berfirman. Hadis qudsi, saudaraku. Apa firman Allah? Man 'ada li waliyan faqad azantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, faqad azantuhu bil harb, sesungguhnya yang memusuhi waliku, dia telah mengumumkan perang. Jadi orang yang memusuhi wali Allah itu lagi perang. Sama siapa perangnya? Lawan Allah. Jangan harap bisa menang. Tapi tunggu dulu. Wali-wali Allah itu siapa? Nah, perlu kita terjemahkan wali Allah itu. Surat 10, surat Yunus, ayat 62 dan ayat 63. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang mereka tidak pernah akan ada rasa takut dan mereka tidak akan pernah sedih dan duka cita. Siapakah wali Allah yang nggak pernah takut, yang nggak pernah sedih ini? Karena dilindungi Allah. Siapa mereka itu? Ayat 63-nya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa tetap taat. Yattaqun, tetap takwa. Dijaga taatnya. Orang taat nggak mungkin ibadah hanya di Ramadan. Orang taat menjalankan ibadah pasca Ramadan terus-menerus. Jadi imannya dijaga, ketakwakannya dijaga, itulah wali Allah. Kembali kepada hadis qudsi tadi. Man 'adali waliyan faqad azantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, yakni orang yang istiqomah di jalan Allah, yang amalnya dijaga terus, yang iman dan terus bertakwa, maka dia adalah wali Allah. Yang memusuhi dia sesungguhnya perang melawan Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala meneruskan lanjutan firman-Nya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu ilaihi. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan suatu amal. Tidak ada amal yang paling aku cintai lebih dari yang aku fardukan. Jadi setiap amal yang difardukan Allah, salat 5 waktu, puasa Ramadan, berzakat, berhaji, dan kita lakukan rukun Islam yang 5, dan yang difardukan kita jalankan, itulah amal yang paling dicintai Allah, yang kita lakukan dari yang fardu-fardu. Cukupkah kita hanya menjalankan yang fardu? Mari kita lihat lanjutan hadisnya. Wa ma yazalu abdin yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Tidaklah seorang hamba yang telah mengerjakan ibadah yang wajib-wajib tadi, kemudian dia lebih mendekatkan diri kepadaku dengan menambahkan ibadah-ibadah sunnah nawafil. Kalau hamba itu terus-menerus mengerjakan ibadah sunnah, hatta uhibba, sehingga aku akan mencintainya. Idza ahbabtuhu, apabila aku telah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku akan menjadi pendengarannya, dengan itu dia mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, aku akan jadi penglihatannya, dengan itu dia melihat. Artinya pendengaran kita akan dijaga Allah, penglihatan kita dijaga Allah. Orang yang dawam ibadah sunnahnya, pendengarannya pasti baik.
Bukan baik, maaf, baik dalam arti kata pendengar bisa mendengar, tidak. Nggak mungkin mendengar sesuatu yang tidak baik. Nggak mau dengerin riba, nggak mau dengerin celaan, hinaan, gosip. Demi Allah nggak mau. Kenapa? Itu Allah nggak ridho. Karena dijaga Allah. Yubsiru bihi. Allah akan menjaga, menjadikan pandangannya dari Allah. Yang dengan itu dia memandang. Pandangannya dijaga Allah. Wa kuntu yadaihi alladhi yabtishu biha. Aku akan jadi kedua tangannya. Yang dengan dua tangannya itu dia berjuang di jalan Allah. Wa rijlahu alladhi yamshi biha. Aku jadi kakinya yang dengan itu dia melangkah. Perbuatan tangannya dijaga Allah, langkah kakinya dijaga Allah. Idza sa'alani la u'tiyannah. Dan apabila hambaku tadi, wali-waliku tadi yang terus-menerus ibadah sunnahnya dipertahankan, dijaga ketaatannya, lalu dia meminta kepadaku, maka sungguh aku berikan permintaannya. Wala in ta'azzani, dan apabila hambaku meminta perlindungan kepadaku, la u'izannah, maka sungguh aku akan lindungi dia. Saudaraku seiman, jamaah pejuang subuh Masjid Raya Pondok Indah yang semoga dirahmati Allah. Jadilah wali-wali Allah. Insya Allah tidak ada rasa takut. Insya Allah tidak ada rasa kebencian. Insya Allah, Allah yang akan selalu menjaga kita. Allah turunkan malaikat yang akan menjaga kita. Dan Allah berikan jaminan kelak di yaumil akhir. Gak ada rasa takut, gak ada rasa sedih. Sesungguhnya di dunia pun bisa kita rasakan. Orang yang tetap teguh di dalam imannya, amal wajib, amal sunnah, amalnya dipertahankan. Ramadan pasca Ramadan dia jaga, hatinya insya Allah tenang. Sebab orang itu adalah orang yang zikrillah. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan selalu kita mengingat Allah, hati kita akan menjadi tenang. Wallahu a'lam. Demikian saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, para jamaah pejuang subuh Masjid Raya Pondok Indah yang semoga dirahmati Allah. Apa yang telah kita uraikan tentang menjaga amal pasca Ramadan. Semoga melalui ayat-ayat yang kita uraikan, hadis-hadis yang kita sampaikan, mudah-mudahan kita bisa tetap istiqomah menjaga amal tersebut. Dan semoga Allah mengampuni kita, menjaga kita, dan kelak Allah berikan kepada kita nikmat di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Demikian saya kembalikan kepada admin. Silahkan Pak. Alhamdulillah, Masya Allah, diingatkan kembali tentang istiqomah setelah pasca Ramadan. Sebelum dibacakan pertanyaan-pertanyaan, perkenankan saya membacakan beberapa maklumat-maklumat tentang dalam kajian ini. Yang pertama adalah kajian kami selanjutnya hari Rabu esok jam 5.30, kajian rutin pada subuh dengan yang disampaikan oleh Dr. Ustazah Dr. Haji Ulfatmi Amirsyah dengan topik peranan taubat dan maaf terhadap kesehatan mental. Kemudian hari Jumat kami tetap mengadakan kajian membaca Quran, gerakan membaca Al-Quran secara tartil yang dimulai dari jam 5 pagi sampai dengan jam 7. Selanjutnya kami sampaikan kajian berikutnya adalah di hari Jumat jam 8 malam, tetap bersama dengan Ustazah Dr. Ulfatmi Amirsyah, konsultasi keluarga sakinah jam 8 sampai dengan jam 8.30. Dan hari Sabtu kajian kembali kami adakan bersama dengan Ustadz Mukhlisin Aziz dengan topik hidup sukses dan berkah dengan rumus Al-Fatihah. Selain itu, dan sekaligus ya hari Ahad 30 Mei, seperti biasa, kajian berikutnya adalah tadabur Al-Quran, mentadaburi surat Al-Imran ayat 93-95, kelanjutan dari yang minggu yang lalu. Setelah jam 7, kami seperti biasa mengadakan jalan-jalan mengunjungi saudara-saudara kami di negara Venezuela. Insya Allah nanti bersama dengan Duta Besar Indonesia di Venezuela. Dari jam 7 sampai dengan jam 8.30. Kami juga telah mengadakan 2 kali kegiatan siaran
langsung live di Palestina hari Minggu yang lalu dan minggu kemarin. Kegiatan live langsung Peduli Palestina yang alhamdulillah sampai dengan hari Jumat tanggal 21 Mei telah terkumpul dana sampai dengan Rp851.294.871 dan semua dana-dana ini kami 100% sampaikan kepada rakyat Palestina melalui Sahabat Al-Aqsa, Spirit of Aqsa, dan Mercy. Telah disampaikan secara bertahap donasi-donasi dari Bapak dan Ibu sekalian kepada rekan-rekan kami yang terlibat langsung dengan kegiatan di Palestina. Dan satu lagi adalah dari Fokus. Ini adalah Fokus adalah jemaah yang menyumbang kami menyumbang untuk kegiatan Palestina sebesar 50 juta. Jadi donasi dari Bapak dan Ibu sekalian telah kami sampaikan kepada 3 organisasi, Sahabat Al-Aqsa, Spirit of Aqsa, dan Mercy. Baik, kami tetap membuka sumbangan donasi bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan donasi sumbangannya, infaknya untuk saudara-saudara kita di Palestina dengan mengirimkan langsung ke rekening kami di Bank Syariah Indonesia nomor 7220201001 atas nama Yayasan Pejuang Subuh Pondok Indah dan sampaikan pesan dengan keterangan pesan Palestina. Insya Allah nanti kami akan sampaikan langsung kepada rakyat Palestina melalui sahabat-sahabat kami yang terlibat langsung dengan kegiatan di Palestina. Baik, selanjutnya saya akan bacakan pertanyaan-pertanyaan Pak Ustadz ya. Silakan, Sehubungan istiqomah dalam beribadah setelah pasca Ramadan. Ini ada banyak pertanyaan, namun saya coba gabungkan beberapa yang berhubungan dahulu dengan topik kajian pada pagi ini, yaitu mengenai istiqomah. Pertanyaan pertama ini saking banyaknya saya harus scroll up dulu nih Pak Ustadz nih, sebentar ya. Banyak sekali pertanyaannya nih. Ini mohon maaf sebentar, saya harus satu persatu nih lihat ke scroll up dulu. Oke, pertanyaan yang pertama dari Oni nih, mengenai tadi masuk surga. Masuk surga bukan hanya karena amal ibadah kita, tapi juga karena rahmat dari Allah. Nah, rahmat Allah ini tentunya kita harus mendapat hidayah, ya, Ustadz ya. Bagaimana kalau kita tidak mendapat hidayah? Artinya mungkin pertanyaannya kepada orang yang belum masuk Islam, apakah bisa masuk surga? Mungkin lebih spesifik seperti itu ya. Apa beda rahmat dengan hidayah? Itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah masih dari Oni, berdagang dengan Allah. Apakah berdagang itu hanya infak dan sedekah saja, ataukah ada yang lain? Karena anggapannya kalau berdagang mungkin infak dan sedekah ya, mungkin lebih ke arah bantuan atau uang. Apakah yang namanya sedekah itu hanya masalah uang saja? Mungkin seperti itu nih pertanyaannya. Baik. Ini pertanyaan yang berhubungan dengan tadi ini. Kemudian tadi juga berdagang kan salah satunya adalah dengan mengadakan amal ibadah. Nah ini ada pertanyaan mengenai amal ibadah. Salat sunat, rakaat sebelum tidur yang dikerjakan oleh Rasulullah terdapat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, mohon maaf. Bagaimanakah cara kita mengerjakan sholat sunnah tersebut? Apakah 2 rakaat atau 4 rakaat dengan 1 salam? Ini pertanyaannya langsung. Jadi ada 3 pertanyaan tadi. Silakan dijawab, Ustaz. Baik, jazakallahu khairan atas pertanyaannya.
Yang pertama, apakah orang yang tidak dapat hidayah, yakni orang non-muslim, akan masuk surga? Tidak. Allah sudah mengatakan itu. Dan betapa banyak ayat Al-Quran. Silahkan secara spesifik disebutkan oleh Allah, silahkan dibuka nanti Ali Imran, ayat 10, 116, sama persis ayat itu. Orang kafir nggak akan masuk surga. Mereka adalah kekal di dalam neraka dan bahan bakar api neraka. Maka hartanya, amalnya, anaknya nggak ada gunanya. Ali Imran 91. Orang yang mati dalam kekafiran tidak pernah mau mencari hidayah sehingga tidak mendapatkan hidayah. Maka dosanya nggak bakal bisa ditebus meskipun hendak menebus dengan emas sebesar bumi. Ali Imran 91. Al-Maidah ayat yang ke-36, ayat yang ke-37. Orang kafir yang mati dalam kekafiran, dosanya mau ditebus dengan kekayaan seluruh dunia dan seisinya, ditambah lagi dengan dunia dan seisinya, enggak diterima. Mereka kekal di dalam surga, di dalam neraka, naudzubillah. Dan mereka ingin keluar dari neraka, tapi enggak bisa keluar karena mereka telah ditetapkan kekal. Maka sebaik apapun orang non-muslim, orang kafir, apapun agamanya selain Islam, mau kayak apa hebatnya, baiknya, amalnya nggak diterima oleh Allah sebab amal mereka itu diibaratkan seperti abu ditiup angin yang sangat kencang. Ibrahim surat 14 ayat 18. Dari ayat-ayat ini jelas Allah menyatakan orang kafir nggak bakal masuk surga. Tapi ada orang Islam mengatakan orang kafir yang baik masuk surga. Kata mereka, saya percaya dengan firman Allah, Al-Quran. Maaf, bukan berarti kemudian kita musuhin orang kafir. Tidak. Sepanjang orang kafir itu baik sama kita, hablum minanas, kita baik. Tapi urusan akidah, jangan dicampur aduk. Wallahualam. Kedua, rahmat dan hidayah. Apa bedanya? Hidayah bagian dari rahmat. Tidak mungkin seseorang mendapat hidayah kalau nggak dapat rahmat Allah. Rahmat itu segala-galanya. Maka tadi dikatakan oleh Rasulullah, la yudkhilul jannah amalukum wala la yudkhilul jannata amwalukum. Tidak akan bisa menyebabkan masuk surga amal-amalmu. Wa yubaidukum minanar, juga tidak menyebabkan terhindar dari neraka amalmu. Illa bi rahmati minallah, kecuali rahmat dari Allah. Dengan rahmat Allah kita akan masuk surga. Kalau gitu bukan karena sholat kita. Bukan. Apa artinya? Kalau sholat Anda nggak dilakukan sesuai dengan aturan Allah, nggak dawam, berarti bukan itu. Jadi dalam setiap kita beramal ibadah, lakukan itu tujuannya mengharap rahmat Allah. Al-Baqarah 218. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah wa jahidu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Orang yang beriman, yang bersungguh-sungguh dalam hijrah dan jihadnya, apapun yang dilakukan, lakukan semua amal ibadahnya dalam rangka mengharap rahmat Allah. Jadi yang kita lakukan tuh sholat kita karena ingin dapat rahmat Allah. Kenapa? Bukan sholat yang menyebabkan masuk surga, tapi rahmat Allah. Artinya, yaudah kalau itu nggak sholat. Bukan. Sholat yang kita lakukan harus baik dan benar. Dijaga dengan dawam. Sunnahnya kita pertahankan. Agar dengan itu Allah memberikan rahmatnya. Secara garis besar, siapa yang ingin dapat rahmat Allah, kerjakan yang wajib perintah Allah, jalankan yang sunnah perintah Rasul. Surat 57, surat Al-Hadid, ayat 28. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah. Wa aminu bi rasulih. Tetaplah kamu mengimani Rasulnya. Jadi kewajiban dari Allah kita jalankan, perintah Rasul, sunnah kita jalankan. Karena itu perintah Allah juga. Kalau itu kita lakukan, Allah berikan jaminan. Yu'tikum kiflaini min rahmatihi. Allah akan memberikan kepadamu rahmatnya dua bagian. Jadi salah satu upaya kita dapat rahmat Allah adalah jalankan yang wajib yang diperintahkan Allah, jalankan yang sunnah yang diperintahkan Rasul. Tetap mengimani Rasul, kamu dapat rahmat Allah dua bagian. Wa yaj'al lakum nura, dengan rahmat dua bagian Allah akan jadikan menjadi cahaya iman. Tamshuna bihi, dengan cahaya iman itu kamu akan berjalan menuju surga. Subhanallah wa yaghfir lakum, dan Allah mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Inilah kemudian pertanyaan yang ketiga,
Bagaimana ibadah-ibadah sunnah? Saat saya jalankan ibadah-ibadah sunnah seperti yang Rasul lakukan, sholat sebelum tidur 2 rakaat. Rasul bukan sholat sebelum tidur 2 rakaat. Rasul memerintahkan sahabat apabila takut tidak mampu bangun sebelum di akhir malam, sholatlah sebelum tidur. Silakan tahajud 2 rakaat. Lalu witirnya 1 rakaat boleh. Witirnya 3 rakaat boleh. Witirnya 1 rakaat 5 rakaat boleh. Tahajudnya 4 rakaat boleh. Bagaimana sholat sunnah yang jumlahnya lebih dari 2? Sebaiknya 2 rakaat salam. Sebab dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda, "Sholatul lail mathna mathna." Sholat malam itu yang paling baik adalah 2-2. Apa itu 2-2? 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Adapun witir 3, 2 salam, 1 salam. Bagaimana kalau witir 3 sekaligus? Boleh, karena Rasul pun pernah melakukan seperti itu. 5 sekaligus? Boleh, Rasul melakukan seperti itu. Tahajudnya 4, 2 salam, 2 salam. Bolehkah 4 sekaligus? Boleh, para ulama mengatakan boleh, karena ada riwayat dari Aisyah, dalam riwayat Imam Muslim bahwasanya Aisyah mengatakan, Rasul sholat di luar Ramadan, maupun di dalam bulan Ramadan, nggak pernah lebih dari 11. Beliau sholat 4 rakaat. Jangan ditanya panjang dan bagusnya. Hanya tentang 4 rakaat ini selisih para ulama. Ada yang mengatakan 4 itu 2 salam, 2 salam. Ada yang mengatakan sekaligus. Yang seperti ini jangan jadi perselisihan. Tapi yang paling kuat hadisnya adalah sholat malam itu yang paling baik. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Demikian, wallahu a'lam. Oke, sedikit komentar tadi mengenai diterima masuk surga. Masuk surga adalah orang-orang yang tidak kafir. Nah, dalam ayat Ali Imran ayat 85 disampaikan bahwa agama Islam adalah agama yang diterima Allah. Nah, bagaimana kalau misalnya dia bukan agama Islam tapi mengaku Tuhan yang satu, apakah tetap masuk surga? Ini menambahkan tadi penjelasannya. Kalau orang mengaku Tuhan yang satu pasti Islam, Pak. Walaupun pasti mengucapkan la ilaha illallah. Kalau orang yang tidak mengakui Allah, orang Yahudi mengakui Allah, mengakui. Nabi Isa mengakui Allah, mengakui. Tapi ada Tuhan selain Allah. Ada sekutu. Isa dikatakan anak Tuhan. Maria membawa Roh Kudus. Tuhannya 3 tapi dalam 1. Orang Yahudi Tuhannya Allah, mengakui. Tetapi dia juga mengatakan Uzair anak Allah, sebagaimana Isa. Maka batil, karena dia mencari agamanya bukan Islam. Mencari agama Yahudi. Yahudi bukan agamanya Allah. Nasrani bukan agamanya Allah. Itu pengikut-pengikut Isa dan pengikut Musa yang membangkang. Tetapi orang yang akan dijamin masuk surga adalah orang yang pernah mengadakan perjanjian dengan Allah. Selain itu, nggak akan ada syafaat. La yasfa'un. Tidak akan ada yang syafaat. Nggak ada yang dapat syafaat. Kecuali yang pernah mengadakan perjanjian dengan Allah. Bisa dilihat nanti surat Maryam, surat 19, ayat 89. Bahwasanya orang yang tidak pernah mengadakan perjanjian dengan Allah, nggak bisa masuk surga. Apa itu perjanjian dengan Allah? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau orang ini seperti ini, maka masuk surga. Bagaimana orang yang syahadat tapi syirik, syiriknya syirik besar, maka syahadatnya rusak sehingga apa? Dia pun tertolak masuk surga. Kenapa? Orang yang menyekutukan Allah, haramallahu alaihil jannah, haram masuk surga. Ali Imran Al-Maidah surat 5 ayat 72. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah fa ma'wahun nar. Sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah, tempatnya adalah di neraka. Haram masuk surga dan tidak akan ada penolong. Jadi orang Islam yang mengucapkan syahadat sekalipun, mengadakan perjanjian dengan Allah, tapi berlaku syirik, amannya lenyap, rugi. Allah jelaskan di surat 6 ayat 88, Allah jelaskan di surat 39 Az-Zumar ayat 65 ayat 66, Allah jelaskan pula di surat 6 ayat 82 bahwa orang yang mencampur adukan Islam dengan syirik tidak akan aman. Supaya aman, jangan dicampur adukan antara tauhid dengan kesyirikan. Demikian, wallahu a'lam. Baik, terima kasih penjelasannya. Jelas sekali ya.
Ini sekarang mengenai pertanyaan mengenai amal ibadah berkelanjutan. Hari Rabu esok ada gerhana matahari. Nah, pertanyaan adalah Gerhana mengenai bulan, afwan. gerhana bulan, mohon maaf ya. Gerhana bulan ya, mohon maaf. Pertanyaannya ini adalah bagaimana tata cara sholat gerhana bulan? Apakah harus di masjid, di luar, atau di rumah? Dan berapa rakaat? Gitu ya. Kemudian juga mengenai amal ibadah dalam melakukan puasa. Bagaimana kok puasa yang Ayyamul Bid lebih baik daripada puasa Senin Kamis atau puasa Daud? Karena tadi Pak Ustadz menyampaikan bahwa puasa yang terbaik adalah puasa Ayyamul Bid 3 hari dalam 1 bulan. Jadi penjelasannya mohon dijelaskan kenapa kok lebih baik Ayyamul Bid, puasa Ayyamul Bid dalam 3 hari. Baik. Pertanyaan pertama tentang sholat gerhana. Bagaimana sebaiknya? Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Aisyah bercerita tentang sholat gerhana. Rasul perintahkan kepada Bilal, "Shallu jami'ah." Sholatlah berjamaah. Yang terbaik sholat berjamaah. Tapi qadarullah tidak ada jamaah sholat gerhana, baik itu bulan maupun gerhana matahari. Lalu dia tidak mampu untuk berjamaah karena tidak ada yang melaksanakan. Maka para ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan boleh sholat sendiri. Ada yang mengatakan yang penting berzikir dan berdoa. Tapi sepanjang gerhana di zaman Rasulullah di Madinah, Rasulullah hanya terjadi gerhana matahari 1 kali saat bertepatan dengan lahirnya, wafatnya Ibrahim. Yakni putra Rasulullah dari Maria Kiptiah. Kemudian terjadilah gerhana. Rasul mengatakan, gerhana matahari itu adalah salah satu bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Idza ra'aituhu, apabila kamu telah lihat dia bergerhana, fangkashifa, lalu dia telah bergerhana tertutup, maka fasallu fad'u, salatlah, berdoalah, hatta yankashifa, sampai gerhananya habis. Nah, inilah, jadi yang paling baik berjamaah. Bagaimana jumlah rakaatnya? Salat gerhana memang lain daripada salat yang lain. Jumlah rakaatnya 2 rakaat, tetapi disunahkan bacaannya panjang, rukuknya 2 kali dalam 1 rakaat, sujudnya 2 kali dalam 1 rakaat, sehingga sholat gerhana itu 2 rakaat, tapi rukuknya 4 kali, sujudnya 4 kali. Dan Rasul sepanjang sholat itu betul-betul panjang. Ketika terjadi gerhana matahari itu hampir selama 2 jam. Maka Rasul sholatnya hampir selama 2 jam itu. Karena dalam hadis riwayat Imam Muslim jelaskan Rasulullah sholatnya sepanjang kira-kira membaca surat Al-Baqarah. Beliau berdiri panjang, lalu ruku panjang, setelah itu bangkit, Allahu Akbar, baca Fatihah lagi, baca surat lagi, tapi tidak sepanjang yang pertama. Kemudian ruku lagi panjang, kemudian bangkit, kemudian sujud seperti biasa 2 kali, lalu naik lagi di rakaat kedua, baca Fatihah, baca surat yang panjang, ruku yang panjang, berdiri, Allahu Akbar, kemudian baca Fatihah lagi, baca surat lagi, Allahu Akbar, ruku lagi, Sami Allahu liman hamidah, dan ruku seperti biasa. Maka begitu selesai sholat gerhana, gerhana telah selesai. Jadi sholat gerhana itu disesuaikan berapa lama gerhananya. Biasanya yang paling lama adalah gerhana matahari. Bisa sampai 3 jam. Sepanjang itulah Rasul sholat. Karena begitu mulai gerhana, disunahkan sholat. Ustadz, gimana kalau kita tidak mampu? Ya sudah semampunya. Gerhana bulan biasanya lebih sedikit. Paling sekitar 1 jam, 1,5 jam. Maka insya Allah gerhana bulan besok malam, itu kira-kira ba'da sholat maghrib, sekitar jam WIB-nya, waktu Indonesia Baratnya, 18:18 atau lewat 20 lah lebih kurang. Setelah maghrib. Nanti sampai kemudian berakhir kira-kira sekitar jam 19.50 atau sekitar hampir jam 8. Ya terjadi gerhana kira-kira 1 jam 20 menit lebih kurang. Maka sepanjang itulah. Tapi rata-rata tidak mampu terlalu panjang karena rukunya panjang. Nggak masalah, yang penting bacalah panjang-panjang suratnya. Jadi mufassal yang dibaca di sholat gerhana disunahkan surat-surat yang panjang. Kalau belum hafal bagaimana? Ternyata sendiri dengan keluarga. Ya sudah, pegang saja mushaf. Itulah tata cara sholat gerhana. Kemudian pertanyaan kedua tentang puasa 3 hari. Puasa Senin Kamis, puasa Daud. Mana yang lebih baik? Yang Rasul perintahkan secara langsung kepada sahabat adalah saum ayyamul bait, wasiat langsung. Dan itu lebih baik. Kenapa? Karena Rasul mengatakan,
Man saum, barang siapa yang berpuasa, salasati ayyam min kulli syahr, berpuasa 3 hari di setiap bulan, kasiyamud dahr, maka orang itu seperti puasa sepanjang tahun. Kenapa demikian? Surat 6, surat Al-An'am, ayat 160, di situ Allah berfirman, Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihah. Barang siapa yang beramal dengan satu amal kebaikan, baginya mendapat pahala 10 kali lipat. Bahkan dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari, 10 sampai 700 kali lipat, bahkan lebih. Ada orang puasa 1 hari, dibalas 10, seperti 10 kali, 10 hari. Puasa 3 hari, dibalas 10, seperti puasa 30 hari. Maka orang yang puasa ayam bulbe tiap bulan, seperti puasa sepanjang tahun. Dan inilah puasa yang diperintahkan Rasul kepada para sahabat Abu Hurairah, Abu Darda, Anas bin Malik. Diperintahkan pula Mu'az bin Jabal. Diperintahkan untuk puasa Ayyamul Bid di tiap tengah bulan. Dan tidak ditentukan harinya hari apa, tapi tanggalnya. Yakni tanggal 13, 14, 15. Namanya Ayyam, hari-hari Baid putih. Maksudnya bulan purnama. Persis ketika bulan bulat sempurna. Maka kenapa lebih baik dari Senin dan Kamis? Rasul tidak perintahkan secara langsung Senin Kamis. Tapi Rasul senantiasa puasa Senin Kamis. Lalu ditanya, ya Rasulullah, kenapa Anda puasa Senin? Senin, hari ketika aku dilahirkan. Senin, hari nanti aku diwafatkan. Senin, hari ketika aku diangkat menjadi Rasul. Dan yang lebih utama lagi, di Sahih Muslim diceritakan, kenapa Rasul puasa Senin dan Kamis? Kata Abu Hurairah, karena pada hari Senin dan hari Kamis itu diangkatnya amal-amal anak Adam. Setiap pekan 2 hari. Hari Senin diangkat langit ke langit, hari Kamis diangkat ke langit. Maka Rasulullah senantiasa berpuasa pada Senin dan Kamis, agar saat diangkatnya amal-amal itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan bersih. Maka Rasulullah selalu berpuasa. Ini sunnah Rasul. Kita mencontoh. Tapi kalau Ayyamul Bid perintah, langsung diperintahkan. Kalau Senin Kamis, Rasul tidak perintah secara langsung, tapi beliau contohkan. Bagaimana puasa Daud? Rasul nggak pernah perintah puasa Daud kepada seluruh umatnya. Rasul sendiri tidak pernah melaksanakan saum Daud. Ingat, saum Daud adalah saumnya Nabi Daud, hukumnya wajib. Sepanjang hidupnya Nabi Daud dan umatnya Nabi Daud. Bagaimana caranya? Sehari puasa, sehari buka. Dan itu sepanjang hidupnya wajib. Kita umat Nabi Muhammad, saum wajib kita Ramadan. Saum sunnah kita 3 hari setiap bulan. Senin, Kamis setiap pekan. Lalu di bulan tertentu seperti Syawal, 6 hari Rasul perintahkan. Man shoma Ramadan, summa yatba'u sitta min Syawal. Kasiyamud dahr. Siapa yang puasa di bulan Ramadan, diiringi 6 hari di bulan Syawal, maka seperti puasa selama 1 tahun. Nanti di bulan Zulhijjah ada puasa dari 1 sampai 10, tapi karena 10 itu haram, karena itu Idul Adha, maka 1 sampai 9 terus. Kalau toh tidak, 9-nya Arafah, jangan tinggalkan. Nanti Muharram, ada tanggal 10 Muharram, Asyura. Rasul berniat sebelum wafatnya beliau, kalau aku masih diberi kehidupan, aku akan saum dari tanggal 9. Tasu'a, Asyura, 9 dan 10. Lakukan. Selain itu, Ayyamul Bid, dan seterusnya. Jadi, Rasul memerintahkan saum Daud itu kepada sahabat yang bernama Abdullah bin Amru bin Al-As. Dalam riwayat Imam Muslim, Pak, Abdullah bin Amru bin Al-As itu berjanji, saya akan saum setiap hari. Saya akan sholat malam sepanjang malam. Saya akan baca Quran sambil mengatamkan Quran. Dikabarkanlah kepada Rasul. Lalu disampaikan, ya Abdullah bin Amr, betulkah yang kamu perbuat? Betul ya Rasulullah. Apa tujuannya? Demi kebaikan. Tidak ada kebaikan seperti itu. Sholatlah, tidurlah, baca Quran, khatamkan. Dan jangan setiap malam kamu selalu khatam Quran. Tapi khatamkan sebulan sekali. Kalau Anda mampu, dan seterusnya, dan seterusnya. Sampai terakhir 10 hari sekali. Berpuasalah dan berbukalah. Berpuasalah kamu cukup untukmu 3 hari 1 bulan. Maka puasamu 3 hari dalam 1 bulan seperti puasa sepanjang tahun. Kata Abdullah bin Amr, ya Rasulullah, aku mampu lebih dari itu. Kalau begitu, berpuasalah sehari, berbukalah 2 hari. Puasa 1, buka 2.
Maka menjadi 10 hari dalam 1 bulan. Ya Rasulullah, aku sanggup lebih dari itu. Kalau begitu, berpuasalah sehari, berbukalah sehari. Itulah puasa yang paling seimbang bagimu. Dan itulah puasanya Nabi Daud. Ini perintahnya kepada Abdullah bin Amr bin Al-As. Di ujung hadisnya Rasul mengatakan, semoga engkau panjang umur. Engkau akan tahu dengan apa yang kamu perbuat. Apa yang terjadi di ujung hadis Sahih Muslim? Yang punya kitab Sahih Muslim bisa dilihat di sana. Hadisnya nomor 1127 dan 1128. Itu bercerita tentang keadaan Abdullah bin Amr bin Al-As. Rasul mendoakan, semoga panjang umur. Apa kata Abdullah bin Amr bin Al-As? Demi Allah, ketika aku telah sampai usia lanjut, seperti yang didoakan Rasul, aku panjang umur, aku menyesal kenapa aku tidak mengamalkan keringanan dari Rasul. Puasa 3 hari saja tiap bulan Ayyamul Bait. Jika aku mengamalkan puasa 3 hari 1 bulan saja, itu lebih baik dari keluarga dan harta yang aku miliki. Menerima kelonggaran dari Rasul lebih baik. Ternyata Abdullah bin Amr bin Al-As nyesel di hari tuanya. Karena dia telah berjanji pada dirinya akan puasa Daud sepanjang masa. Maka telah sepakat para ulama. 4 ulama besar. Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Semua imam ini mengatakan, saum Daud itu bukan sunnahnya untuk umatnya Rasulullah. Tapi bolehkah umat Rasulullah saum Daud? Boleh, bagi yang mampu. Tapi jangan sampai memaksakan diri, sehingga apa? Dengan lemesnya saum Daud sehari puasa, sehari buka, akhirnya ibadah yang lebih utama diabaikan. Sholat malam jauh lebih utama. Puasa Ayyamul Bait jauh lebih utama. Akhirnya apa? Dengan saum Daud, ada yang terabaikan. Belum lagi kewajiban yang lain. Maka yang tidak mampu jangan memaksa. Tapi yang mampu silakan. Hanya sekali lagi, kita umatnya Rasul. Rasul nggak pernah saum Daud. Rasul perintahkan saum Daud hanya kepada sahabat Abdullah bin Amr bin As. Maka cari hadis bahwasanya perintah saum Daud itu hanya kepada Abdullah bin Amr bin As. Demikian, wallahu a'lam. Baik, terima kasih. Ini banyak sekali pertanyaan. Jadi bagi nanti yang akan bertanya langsung, saya berikan satu kesempatan buat yang akan bertanya langsung, silakan raise hand. Namun sebelum itu saya ada pertanyaan lagi nih, yang sehubungan dengan tadi gerhana, Pak Ustadz. Berdasarkan Bukhari ayat 1044 mengenai gerhana, ini saya bacakan. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah 2 tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah dan tidak akan mengalami gerhana disebabkan karena mati atau hidupnya seseorang. Jadi yang dipertanyakan adalah ini tanda ada gerhana berarti ada mati dan hidupnya seseorang. Itu maksudnya bagaimana? Bukan itu. Bukan itu. Jadi maksudnya begini. Ketika terjadi gerhana matahari di zaman Rasul masih hidup, para sahabat menganggap ini terjadi gerhana karena telah wafatnya Ibrahim, putra Rasulullah. Jadi ada tatoyur di sana, seakan-akan gerhana karena ada kematian. Maka diceritakan oleh Rasulullah. Inna syamsa wal qamar la yakashifan limauti ahadin wala ahyaha. Sesungguhnya tidak pernah akan terjadi gerhana, baik itu matahari, baik itu matahari bulan, karena kematian seseorang atau karena hidupnya, lahirnya seseorang. Justru dibantah. Gerhana bukan karena matinya seseorang, bukan karena wafatnya seseorang, bukan karena lahirnya seseorang. Justru dibantah. Anggapannya sahabat, terjadi gerhana karena kematian Ibrahim, putra Rasulullah SAW, yang ketika itu usianya belum genap susuan. Lalu wafat. Saat wafat ada gerhana. Sahabat mengatakan ada gerhana karena wafat. Rasul mengatakan di sini. Inna syamsa wal qamar ayatan min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan itu salah satu ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah dari banyak tanda kebesaran Allah. La yang kasyif, tidak akan terjadi gerhana. Keduanya itu dengan apa? Dengan kematian, bukan pula karena lahirnya seseorang. Maka Rasul hanya perintah, apabila mereka itu bergerhana, baik itu bulan atau matahari, Rasul diperintahkan apa? Fad'u fasallu, berdoalah dan sholatlah.
Demikian Pak. Jadi nggak ada kaitannya gerhana sama kelahiran sama kematian. Justru para sahabat merasa menyangka akibat kematian adanya gerhana, dibantah oleh Rasulullah. Demikian maksudnya, maksud hadis tersebut. Nah ini perlunya guru ya, supaya kita ngerti asbabun nuzulnya, nggak cuma apa yang tertulis di dalam hadis. Baik, berikutnya satu pertanyaan terakhir nih dari Pak Asril yang sudah resen. Silakan Pak Asril, karena waktunya udah lebih juga nih di jam 7. Ya, terima kasih Pak Redi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asril, barakallahu fiik. Silakan Pak Asril. Ya, tadi Bapak sudah menerangkan wasiat Nabi kepada sahabat, para sahabat. Satu, ayamul bait. Yang kedua, duha. Yang ketiga, salat witir sebelum tidur. Apakah ada nasihat Nabi yang lain Pak kepada para sahabat? Baik. Memang Rasulullah itu ketika memberi nasihat dilihat kepada sahabat itu seperti apa keadaannya. Ada nasihat secara umum, Pak. Suatu ketika seorang sahabat yang namanya Robi'ah bin Ka'ab al-Aslami, beliau seorang fakir. Dan beliau adalah salah satu yang diangkat anak oleh Rasul sebagaimana Mughirah bin Syu'bah, Anas bin Malik, dan yang lain. Pada suatu ketika Rasulullah mendatangi Robi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Apa yang didatangi kemudian? Ditawarkan ghanimah, harta kekayaan, rampasan perang dan fai'i. Ya Robi'ah, sal, wahai Robi'ah, aku punya harta kekayaan, mintalah. Aku punya ghanimah, mintalah. Ditawarin orang fakir sekelas Robi'ah, ditawari harta rampasan. Seharusnya ditawari harta mau. Apa jawab Robi'ah? Ya Rasulullah, inni as'aluka murafaqataka fil jannah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Robi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Ya Rasulullah, aku hanya minta kepada Anda agar aku bisa tetap menemani Anda di surga. Ditawari dunia, mintanya surga. Qala Rasulullah berkata kembali, awa ghairu dzalika ya Rabi'ah. Wahai Rabi'ah, aku tawarkan kepadamu dunia, kekayaan. Kamu minta surga. Selain dari surga, surga nanti di akhirat. Ini di dunia sekarang. Awa ghairu dzalika, adakah permintaan lain selain surga? Qala Rasulullah, kemudian Rabi'ah berkata, menjawab, huwaza. Enggak, saya enggak ingin dunia ya Rasulullah. Aku enggak mau terima dunia yang kau tawarkan ya Rasul. Aku hanya ingin menemani Anda saja di surga. Allahu Akbar. Melihat jawaban sahabat yang mantap hanya ingin surga bersama Rasul. Maka Rasul minta wasiat. Inni as'aluka ala nafsik. Kalau Anda ingin menemaniku di surga, aku minta kepadamu untuk dirimu. As'aluka, aku minta kepadamu ala nafsika, untuk dirimu. Bikasrotis sujud. Perbanyaklah sujud. Berarti bukan cuma witir, Pak. Perbanyak sujud. Maksudnya apa? Jaga sholat sunnah. Ada yang namanya rawatib. Berkaitan tahiyatul masjid, masuk masjid ada tahiyatul masjid. Setelah wudhu ada namanya syukur wudhu. Berkaitan waktu malam ada namanya sholat malam atau qiyamul lail atau tahajud, sekurang-kurangnya witir. Berkaitan waktu duha ada namanya sholat duha. Setelah sholat subuh di masjid, dzikir tidak meninggalkan namanya sholat isyraq. Dan nama sholat yang banyak. Jaga sebaik-baiknya. Inilah wasiat. Adapun wasiat secara umum, bukan hanya sholat saja, semua ibadah. Wasiat yang sangat indah Rasul sampaikan kepada Abdullah bin Abbas. Beliau adalah sepupu Rasul, anak paman Rasulullah dari Abbas bin Abdul Muthalib, adik terkecil dari ayahnya Rasulullah. Suatu ketika membonceng Rasulullah di untanya. Hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi. Rasul berkata demikian, ya ghulam inni u'allimuka bikalimatin. Hai anak muda, aku ajarkan kepadamu suatu wasiat dalam sebuah kalimat. Apa itu wasiatnya Rasul? Ya ghulam ihfadillah yahfadka. Hai anak muda, jagalah Allah, pasti kamu dijaga oleh Allah. Apa yang dimaksud jaga Allah? Yang wajib kita jaga, yang sunnah kita jaga, syariat kita jaga, aturan kita jaga, perintah kita jaga, larangan kita jaga, aturan agama kita jaga. Pasti kamu dijaga Allah. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, nanti kamu dapati Allah selalu menolongmu dan di hadapanmu.
Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Jika kamu meminta, mintalah sama Allah. Jika minta pertolongan, mintalah pertolongan sama Allah. Sebelum kita minta sama makhluk, mintalah lebih dulu pada Allah. Maka tiap hari Rasulullah tidak meninggalkan doa setelah sholat, dzikir setelah sholat, dzikir pagi, dzikir petang. Itu pun wasiat. Intinya, semua amal kebaikan yang Rasul contohkan, mari kita ikuti. Karena meskipun tidak secara langsung wasiat kepada kita, tapi ada beberapa poin-poin yang Rasul wasiatkan kepada para sahabat. Inti wasiat kepada sahabat berarti wasiat pula kepada diri kita umatnya. Semoga kita menjalankan wasiat Rasul dengan cara yang terbaik. Amin ya Rabbal Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam. Demikian sepertinya Pak Randy. Pak Randy sudah cukup ya. Semoga apa yang kita kaji membawa manfaat dan hikmah. Tentu yang benar dari Allah yang disampaikan melalui Rasulnya. Yang salah saya yang menyampaikan yang penuh kekurangan. Kita manusia yang penuh kekhilafan. Semoga Allah senantiasa memaafkan dan mengampuni dosa kita. Mari Bapak Ibu sekalian, jemaah pejuang subuh Pondok Indah yang semoga dirahmati Allah. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, demikianlah kajian pada pagi ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh guru kita Ustadz Ahmad Susilo bermanfaat untuk kita semua. Kepada guru kita Ustadz Ahmad Susilo kami ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan katsirah. Semoga Allah membalas dengan pahala yang berlipat kepada guru kita. Amin ya Rabbal Atas nama pejuang subuh Majelis Raya Pondok Indah, kami mohon maaf apabila selama kajian ada kesalahan dan kekurangan dalam mengadakan acara kajian ini. Demikian juga bagi tadi yang penanya yang belum sempat ditanyakan, mohon maaf, mungkin bisa dilanjutkan nanti lain kali. Yang paling penting adalah bahwa Bapak Ibu mengikuti kajian ini, ikut kajian ini adalah baik, menyampaikan kajian ini adalah sangat baik. Yang paling baik adalah kita tetap beriman dan istiqomah dalam beribadah dan berbuat kebajikan. Demikian penutupnya. Terima kasih semua Bapak Ibu, terima kasih Ustadz Ahmad Susilo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak.